Dialog mengharukan antara Pak Harto dan Bung Karno, dua tokoh nasional yang sudah sangat berjasa bagi bangsa Indonesia, dan pastinya semua rakyat Indonesia mengenal beliau berdua. Mereka berdua tidak lain dan tidak bukan adalah Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus proklamator kemerdekaan, dan H.M. Soeharto yang merupakan Presiden kedua Republik Indonesia, presiden yang pernah secara langsung berperang mengangkat senjata menghadapi Belanda sebelum menjadi presiden, karena memang beliau berasal dari kalangan militer. Keduanya mempunyai jasa yang besar dalam eksistensi Republik Indonesia. Dalam video kali ini, kami ingin memvisualisasikan percakapan yang mengharukan terhadap kedua pemimpin besar ini, yang kami cuplik langsung dari buku autobiografi Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, yang ditulis oleh Jit Wipayana dan Ramadhan KH. Ini merupakan ucapan Pak Harto yang dituliskan dalam sebuah buku agar menjadi referensi untuk generasi-generasi muda yang pastinya kebanyakan buta dengan sejarah. Kita sedang tidak membahas perbedaan pandangan politik atau apapun, tetapi kita sedang menceritakan sebuah peristiwa yang bersumber langsung dari pelaku sejarah tersebut. Beginilah penuturan langsung Pak Harto dalam buku tersebut. Di saat demonstrasi mahasiswa mewarnai suasana Jakarta di Istana Merdeka, saya mengadakan dialog dengan Bung Karno. Itu menyambung pembicaraan mengenai situasi dan mengenai PKI. Saya berkeyakinan bahwa pikiran Bung Karno mengenai jalan keluar kurang tepat. Saya terus berusaha supaya beliau mengerti dan menyadari perubahan yang telah terjadi. Sampai akhirnya rupanya beliau bertanya-tanya mengapa saya tidak patuh kepadanya. Sewaktu kami berdua, Bung Karno bertanya dalam bahasa Jawa di tengah-tengah suasana Jakarta, "Harto, jane aku iki arep kok apake?" Artinya, "Harto, sebenarnya aku ini akan kamu apakan? Aku ini pemimpinmu." Saya memberikan jawaban dengan satu ungkapan yang khas berakar pada latar belakang kehidupan saya. "Bapak Presiden," jawab saya ini anak petani miskin, tetapi ayah saya setiap kali mengingatkan saya untuk selalu menghormati orang tua. Saya selalu diingatkan agar dapat mikul dhuwur mendem jero, memikul setinggi-tingginya, memendam sedalam-dalamnya, atau menghormati terhadap orang tua. Dengan jawaban itu, saya bermaksud dan bertujuan seperti kudangan ayah saya kepada saya, orang tua saya, sekalipun petani, orang kecil, orang yang tidak mendapat pendidikan formal, mempunyai kudangan terhadap anaknya, mempunyai cita-cita mengenai anaknya, yakni agar saya ini menjadi anak yang bisa mikul dhuwur mendem jero pada orang tua. Saya pun mempunyai keyakinan bahwa pegangan hidup seperti itu adalah benar dan tepat sekali. Mikul dhuwur artinya kita harus menghormati orang tua dan menjunjung tinggi nama baik orang tua. Mendem jero artinya segala kekurangan orang tua itu tidak perlu ditonjol-tonjolkan, apalagi ditiru. Kekurangan itu harus kita kunur sedalam-dalamnya supaya tidak kelihatan. Dalam pada itu, nama baik orang tua harus kita junjung setinggi-tingginya sehingga terpandang keharumannya. "Bagus," jawab Bung Karno. "Bapak tetap saya hormati seperti saya menghormati orang tua saya. Bagi saya, Bapak tidak hanya pemimpin bangsa, tetapi saya anggap orang tua saya. Saya ingin mikul dhuwur terhadap Bapak. Sayang, yang mau dipikul dhuwur mendem jero tidak mau," kata saya. Saya yakin Bung Karno paham benar akan ungkapan yang saya kemukakan itu. Sebentar Bung Karno diam, menarik muka serius seperti semula. "Betul begitu Harto?" tanyanya kemudian. "Betul Pak, insya Allah. Soalnya bergantung pada Bapak. Nah, kalau betul Kasu masih menghormati aku dan menghargai kepemimpinanku, ku perintahkan kau menghentikan demo-demo mahasiswa itu. Aksi-aksi mereka keterlaluan, tidak sopan, liar. Mereka sudah tidak sopan dan tidak hormat kepada orang tua. Mereka tidak bisa dibiarkan. Harto, kau kuminta mengambil tindakan terhadap mereka." "Maaf Pak, saya pikir masalah ini berkenaan dengan pembenahan negara kita secara keseluruhan. Yang saya maksud penyelesaian politik mengenai Gestapo atau PKI seperti yang Bapak janjikan. Kalau sekarang Bapak Presiden mengumumkan secara resmi bahwa PKI dibubarkan dan dilarang,
Saya percaya mahasiswa itu akan menghentikan aksi-aksinya karena saya juga dituntut oleh mereka. Penyelesaian politik, Gestapo, di stok PKI lagi yang kau sebut, Harto. Kamu tadi mengatakan tetap menghormati kepemimpinanku. Tak pernah goyah, Pak. Kalau begitu, laksanakan perintahku, kata Bung Karno. Saya tidak menjawab. Bung Karno juga diam. Kemudian berulang kali saya renungkan adegan ini. Jane aku iki arep kok apake. Saya artikan itu. Beliau saja bisa menangkap sikap saya. Kata-kata saya yang terus-menerus saya sampaikan kepada beliau yang selalu berbeda dengan pendiriannya. Belum bisa saja beliau tangkap, atau bisa beliau tangkap, tetapi belum. Beliau yakini benar-benar. Beliau mempunyai satu pendirian. Saya mempunyai pendirian lain, tetapi saya tidak menantang begitu saja, namun juga tidak patuh begitu saja. Saya sebagai bawahan sebenarnya harus taat. Apa yang diperintahkannya seharusnya saya patuhi. Tetapi saya sebagai pejuang tidak mungkin patuh begitu saja. Ya, saya jawab pertanyaan Bung Karno itu. Saya akan mikul dhuwur mendem jero. Dilihat dari segi agama maupun kebatinan, pegangan mikul dhuwur mendem jero itu merupakan realisasi daripada iman, daripada percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa wujud iman yang digambarkan di sini? Mengakui kenyataan bahwa orang tua merupakan perantara daripada lahirnya manusia. Tuhan menciptakan manusia melalui orang tua, yaitu ayah dan ibu. Oleh karena itu, orang yang beriman, yang percaya pada Tuhan, wajib menghormati orang tua, karena orang tua itulah yang menjadi perantara kita sampai lahir di dunia ini dan mengasuh kita sampai betul-betul kita bisa hidup sendiri sebagai orang dewasa. Begitu juga sikap kita terhadap guru. Guru menjadi perantara kita sehingga kita mengetahui sesuatu. Dari tidak bisa membaca sampai bisa membaca, dari tidak bisa menghitung sampai bisa menghitung. Begitu juga halnya sampai kita bisa menulis. Oleh karena itu, kita wujudkan takwa kepada Tuhan itu berdasarkan iman, antara lain dengan menghormati orang tua dan guru kita. Namun, ternyata saya tidak patuh secara begitu saja. Sebab kalau saya menurut kehendak beliau, berarti saya berbuat salah. Dalam pada itu, terhadap beliau saya tetap bersikap sebagai anak kepada bapak, tetap tenang dan sabar, tidak menghadapi beliau sedang marah. Saya selalu ingat falsafah Suro Tiro Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti, tanggal 25 Februari 1966. Kogam mengadakan rapat berjam-jam lamanya. Keputusan yang dituangkan dalam tulisan yang rapi pada esok harinya menetapkan antara lain Presiden Soekarno sebagai Panglima Kogam membubarkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Keputusan itu yang khususnya ditunjukkan kepada mahasiswa, menyebutkan juga melarang berkumpul lebih dari 5 orang, serta disangkutkan pula dengan pelaksanakan penggayangan terhadap Malaysia. Namun, setelah KAMI dibubarkan, tidak berarti bahwa gerakan para mahasiswa itu berhenti. Perjuangan mereka beralih ke tangan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, dan aksi-aksi gencar terhadap berbagai departemen diteruskan. Demam demonstrasi dengan tuntutan Tritura meliputi ibu kota. Tak ada hentinya, pemuda, mahasiswa, dan pelajar terus memenuhi jalan-jalan. Sementara itu, saya keluar masuk istana dalam pakaian tempur, bertemu dan berbicara dengan Presiden Soekarno. Saya dengarkan pendirian beliau. Presiden kita terus pada pendiriannya, sementara saya mengajukan pendirian saya dengan cara hormat dan tetap menghargai unjuk pimpinan pemerintah yang lebih tua daripada saya. Akhirnya, beliau yakin bahwa saya tidak mudah untuk diperintah begitu saja, bahwa saya mempunyai pendirian. Saya pernah mengatakan pada beliau, "Pak, alangkah baiknya kalau memang kita sudah salah, kita kemudian mundur tetapi untuk menang, mundur selangkah tetapi untuk maju lebih jauh lagi." Masalahnya amat sepele, yakni membubarkan PKI, tetapi beliau mempunyai keyakinan tersendiri dan beliau tidak mau membubarkan PKI, tidak bergeser sedikit pun. Apa sebabnya? Bung Karno berpendirian bahwa PKI tidak dibubarkan. Kalau dibubarkan dan dilarang, akan bergerak di bawah tanah dan akan lebih berbahaya. Saya memberikan argumentasi lain. PKI bisa dilarang, tidak berbahaya.
Asal rakyat kita ajak, kita harus memisahkan PKI dari rakyat. Dan ini pernah terjadi pada waktu menghadapi pemberontakan PKI atau musuh di Madiun tahun 1948. Bung Karno menanyakan pada rakyat, pilih musuh atau pilih Soekarno-Hatta. Rakyat pilih Soekarno-Hatta dan pemberontakan PKI bisa diatasi karena rakyat ikut serta. Apalagi sekarang Bung Karno bisa tanya pada rakyat, pilih PKI atau Pancasila. Pasti rakyat pilih Pancasila. Pada kesempatan berdialog lainnya, Bung Karno menegaskan, saya ini sudah diakui sebagai pemimpin dunia. Konsep Nasakom sudah saya jual kepada bangsa-bangsa di dunia ini. Sekarang saya harus membubarkan PKI. Di mana? Saya harus menyembunyikan muka saya dengan tenang dan hormat. Tetapi sungguh-sungguh saya menjawab, Pak, kalau masalahnya untuk konsumsi dunia luar, gampang. Jadikan saya bubar. Saya akan membubarkan PKI, bukan Bapak. Tetapi ke dalam negeri, Bapak harus ngegongi atau menyetujui. Beliau tetap pada pendiriannya, dan rupanya beliau bisa menangkap sikap saya yang sebenarnya. Hingga lahirlah pertanyaan yang sangat mengharukan, jane aku iki arep kok apake. Saya ingat minggu-minggu itu penuh dengan pertemuan dan pembicaraan hangat. Udara politik masih tetap panas dan meresahkan. Tanggal 10 Maret pukul 2 dini hari, pimpinan mahasiswa saya undang ke Kostrad. Saya bicara dengan mereka. Pada kesempatan itu hadir dan bicara pula Subhan ZE. Kerja berat terus-menerus sampai larut malam. Seperti itu menyebabkan saya sakit tenggorokan, sehingga saya tidak bisa hadir pada sidang kabinet di istana tanggal 11 Maret pagi-pagi. Itulah dialog yang mengharukan antara kedua tokoh nasional Indonesia. Semoga video ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga dari kedua tokoh tersebut.